Kalau kita berbicara tentang teknologi wireless, itu berarti teknologi untuk komunikasi antar perangkat elektronika tanpa menggunakan kabel. Nah, berikut ini beberapa contoh teknologi wireless. Yang pertama adalah IRDA atau Infrared Data Association, kemudian telepon seluler, ada Bluetooth, kemudian RFID, Zigbee, Wi-Fi, dan WiMAX. Teknologi IRDA memanfaatkan cahaya inframerah, sedangkan yang lainnya memanfaatkan gelombang radio. Kita hanya akan membahas teknologi wireless Wi-Fi, sedangkan untuk yang lain, Anda bisa mencari referensinya di internet atau sumber yang lain. Nah, sekarang kita bahas sekilas tentang sejarah teknologi Wi-Fi ini. Semuanya berawal dari Institute of Electrical and Electronic Engineers, atau disingkat dengan IEEE, yaitu sebuah organisasi profesi non-profit yang banyak mempromosikan pengembangan standar-standar teknologi, baik teknologi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan sebagainya. Nah, pada tahun 1980, bulan 2, organisasi ini membentuk sebuah unit kerja atau work group yang mengurusi standarisasi lokal area network dan metropolitan area network. Unit kerja ini dinamakan 802 sesuai dengan tahun dan bulan pembentukannya. Kemudian unit kerja 802 ini dibagi lagi ke dalam beberapa unit kerja yang lebih spesifik. Di antaranya adalah unit kerja 802.11 yang mengurusi standarisasi teknologi wireless LAN. Nah, agar standarisasi yang dihasilkan oleh unit kerja 802.11 ini bisa diimplementasikan dalam skala industri yang bersifat massal, maka beberapa perusahaan seperti Tricom, Cisco, Microsoft, dan sebagainya membentuk sebuah aliansi yang dikenal dengan nama Wi-Fi Alliance. Jadi, Wi-Fi ini merupakan merek dagang dari Wi-Fi Alliance untuk sertifikasi produk wireless LAN yang dibuat berdasarkan standar IEEE 802.11. Tujuan dari penerapan sertifikasi Wi-Fi ini agar hardware wireless LAN yang dibuat oleh sebuah vendor bisa kompatibel dengan hardware wireless LAN yang dibuat oleh vendor lain. Nah, berikut ini standarisasi teknologi Wi-Fi yang saat ini tersedia di pasaran, yaitu standar B, A, G, dan N. Ya, standar B memang lebih dulu dirilis dibanding standar A, walaupun masih pada tahun yang sama, yaitu 1999, sedangkan standar G dirilis pada tahun 2003 dan standar N dirilis pada akhir tahun 2009. Nah, sekarang Anda perhatikan pada kompatibilitas. Seperti yang Anda lihat, standar B hanya bisa kompatibel dengan B saja, A juga begitu, hanya bisa kompatibel dengan A saja, sedangkan standar G selain bisa kompatibel dengan standar G sendiri, juga bisa kompatibel dengan standar B. Begitupun juga dengan standar N. Selain kompatibel dengan standar N sendiri, juga kompatibel dengan standar G maupun B. Oleh karena itu, dari 4 standar yang ada ini, maka standar G dan N adalah standar yang paling banyak digunakan. Hardware wireless LAN yang menggunakan standar N tentu saja lebih mahal dibanding yang menggunakan standar G, karena selain baru dirilis, juga ada peningkatan masalah
kecepatan dan jangkauannya. Dan untuk masalah jangkauan sebenarnya tergantung dari banyak tidaknya penghalang. Kalau di dalam ruangan, ya tentu saja jangkauannya lebih pendek dibanding di luar ruangan atau outdoor. Begitupun juga kecepatan maksimal yang tertera ini, ya. Kecepatan sebenarnya bisa kurang dari ini, ya. Bahkan untuk kecepatan 54 Mbps pada standar G, ya, pada kenyataannya mungkin hanya sampai 20 Mbps saja. Begitupun juga untuk kecepatan standar N. Ya, kecepatan aktualnya atau sebenarnya itu mungkin sekitar 70 Mbps, ya.